bermanfaat. Silahkan Rijal ikut baca doanya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Terlebih dahulu berdoa mulai. Selanjutnya silakan kalian lihat ke kanan dan ke kiri dulu, apakah ada sampah di bawah kursi atau meja kalian. Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Tidak ada, alhamdulillah ya, kelasnya sudah bersih, sudah dipersiapkan dibagi untuk belajar hari ini. Selanjutnya aku mau ngecek kehadiran dulu. Tolong yang dipanggil acungkan tangannya. Ramdhani Hadir. Rizky Hadir. Agil Hadir. Bayu Hadir. Paujan Yogi Hadir. Bijal Hadir. Raka Aditya Pauji Sapitri Ispa Dina Saudi Sandi Sofiandi Aimutima Siva Jahra Siti Nur Cahyati Aska Rangga silakan perlengkapan untuk pembelajaran hari ini dikeluarkan dulu, buku tulis sama PowerPoint-nya. Sudah dikeluarkan perlengkapannya? Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silahkan kalian berdiri semua. Connected.
Supaya lebih semangat lagi pembelajarannya, Ibu mau ngasih tes training dulu. Silakan kalian ikuti ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi lebih pada olahraga, mempertahankan kesehatan bergizi. Ayo bermasyarakat, lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran hari ini, Ibu tanya dulu, minggu kemarin sebelumnya kita pernah belajar mengenai penetapan Pancasila. Apakah kalian masih ingat tanggal berapa Pancasila ditetapkan? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Ya, Rijal, tanggal berapa? 1 Juni 1945. Iya, betul. 1 Juni 1945. Tepuk tangan untuk Rijal. Yang kedua, di mana Pancasila dibacakan? Saya, Bu. Ya, Sakiti. Di gedung Pancasila. Iya, betul, di gedung Pancasila. Tepuk tangan untuk Sakiti. Satu lagi. Siapakah yang membacakan Pancasila? Ya, Bu. Ya, Sakiti. Siapa? Soekarno, Bu. Soekarno. Tepuk tangan untuk Siva. Ya, terima kasih kepada yang sudah menjawab pertanyaannya. Semoga semuanya semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, mau menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan, menganalisis, mengklarifikasi, dan menampilkan tindakan yang sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Materi hari ini kita belajar mengenai perilaku mematuhi norma. Apakah kalian sudah sering mendengar tentang norma? Sudah. Pernah, ya. Apakah di lingkungan masyarakat perlu memiliki aturan? Perlu, ya, supaya menjadi tertib dan teratur. Nah, selanjutnya Ibu mau ngasih tayangan video. Nanti kalian simak videonya. Setelah menyimak video, silahkan nanti keluarkan pendapat kalian mengenai tayangan video tersebut, atau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya.
patuh terhadap norma. Baik-baik. Halo teman kece, apakah ada dari kalian yang sering terlambat masuk sekolah? Wah, jika kalian termasuk yang sering terlambat, kalian sudah melanggar norma di lingkungan sekolah loh. Lalu, apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam sebuah masyarakat. Dalam contoh tadi, kamu adalah salah satu warga sekolah, dan salah satu normanya adalah tiba di sekolah harus tepat waktu. Tapi, kenapa kita harus tiba tepat waktu? Siapa yang membuat aturan seperti itu? Kenapa perlu ada aturan ini? Coba direnungkan dulu ya. Norma seperti tiba tepat waktu di sekolah adalah hasil dari perilaku warga sekolah sejak lama. Aturan ini muncul karena dari pengalaman. Tiba tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran acara belajar mengajar di sekolah. Kalau setiap anak bebas tiba di kelas kapanpun, akan ada banyak anak yang ketinggalan pelajaran dari guru. Pada akhirnya, hak belajar anak jadi tidak terpenuhi, dan bisa jadi anak tinggal kelas. Tentu, kita tidak ingin ini terjadi ya. Jadi, norma ada untuk kesejahteraan kita bersama. Bagi warga masyarakat, norma berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui tindakan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu, apa ya syarat-syarat dari suatu norma? Norma memiliki syarat sebagai berikut. Terdapat perintah, yaitu anjuran dan petunjuk yang harus dilaksanakan. Terdapat larangan, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau harus ditinggalkan. Adanya sanksi atau hukuman untuk orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar norma, serta memiliki sifat mengikat dan memaksa, yang artinya setiap norma yang berlaku wajib diterima dan dipatuhi. Apa fungsi adanya norma? Bagaimana jika tidak ada norma? Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Dengan adanya norma, tingkah laku masyarakat dapat diatur dan dikendalikan. Sanksi yang ada pada norma diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada pelanggar sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya atau mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Norma juga memberikan jaminan kepada setiap orang akan melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai porsinya, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Nah, sekarang sudah lebih paham ya apa itu norma? Lalu, apa saja macam-macam norma? Pertama, norma agama, yaitu rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Contoh pelaksanaan norma agama adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Misalnya dengan beribadah, bersedekah, dan tidak mengambil barang milik orang lain. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman hidup yang bersumber dari suara hati masing-masing orang. Contoh norma kesusilaan adalah jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Ketiga, norma kesopanan, yaitu aturan hidup yang muncul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Contoh norma kesopanan adalah aturan tentang cara berpakaian, cara berbicara, cara makan, dan cara bergaul dengan sesama. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah sanksi sosial, seperti ditegur, dicemooh, atau dikucilkan oleh masyarakat. Selain norma kesopanan, suatu daerah bisa juga memiliki norma adat yang sudah ada sejak dulu dan dikenalkan secara turun-temurun. Contoh norma adat adalah adanya selamatan di daerah Jawa atau tidak adanya aktivitas masyarakat
dan alat elektronik dimatikan selama perayaan Nyepi di Bali. Keempat, norma hukum, yaitu pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang. Contohnya, undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama gubernur atau wali kota, atau tata tertib di sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah dan wakil bidang kesiswaan. Di antara norma-norma lainnya, norma hukum lebih memiliki sifat mengikat dan memaksa untuk dipatuhi, serta sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Sanksi bagi pelanggar norma hukum di masyarakat, misalnya kurungan penjara atau denda. Sementara sanksi bagi pelanggar norma hukum atau tata tertib di sekolah, misalnya teguran lisan, pemanggilan orang tua, skorsing, atau dipindahkan ke sekolah lain. Meskipun ada sanksi yang tegas, mengapa orang tetap melanggar norma? Ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran norma. Contohnya, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, sudah terbiasa melakukan pelanggaran, dan tidak memiliki sikap menghargai dan empati kepada orang lain. Seseorang juga bisa melanggar norma karena adanya tekanan dari luar. Misalnya, ada paksaan dari teman untuk ikut bolos atau berkelahi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mematuhi norma yang ada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contoh penerapan norma di lingkungan keluarga adalah menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, atau mengikuti perintah orang tua. Contoh penerapan norma di lingkungan sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, atau tidak melakukan bullying. Contoh penerapan norma di lingkungan masyarakat adalah saling bertegur sapa dan saling membantu dengan tetangga. Melestarikan budaya setempat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat, seperti ikut kerja bakti atau perayaan Hari Kemerdekaan. Contoh penerapan norma di lingkungan bangsa dan negara adalah menjaga fasilitas umum dengan tidak mencoret-coret atau buang sampah sembarangan, serta mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, sekarang kalian jadi lebih paham ya tentang apa itu norma, fungsi norma, macam-macam norma, sampai penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, coba jawab 3 pertanyaan berikut. 1. Tindakan yang Rina lakukan mencerminkan ketaatannya dalam mematuhi norma. 2. Penyebab terjadinya pelanggaran norma yang dilakukan oleh Ayu adalah 3. Contoh sikap atau perilaku penerapan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah adalah. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau belajar soal topik patuh terhadap norma, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kecil lainnya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, kalian sudah menyimak videonya.
silahkan keluarkan pendapat kalian atau barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai video tersebut. Ya, sambil apa artinya norma? Silakan kelompok lain, ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Silakan, ada yang mau membantu menjawab? Pengertian norma tadi sudah dikatakan apa? Norma itu merupakan aturan hidup ya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau tidak ada aturan, pasti kehidupan masyarakat itu tidak akan tertib, tidak akan aman. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Silakan. Kalau sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya, dijawab. Kalau masyarakat kita kalau sehat, Ya, silakan kelompok lain. Ada yang mau membantu menjawab? Apa norma sangat penting bagi kehidupan masyarakat? Ada nggak? Norma itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat ya, karena kalau tidak ada suatu norma atau tidak ada aturan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka kehidupannya tidak akan teratur, tidak akan nyaman. Jadi norma itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Ada yang mau ngasih tambahan? Sudah cukup belum jawabannya? Ada yang mau bertanya lagi? Norma apa saja yang ada di lingkungan masyarakat? Apa saja yang ada di dalam masyarakat? Tadi sudah disebutkan di dalam sebuah video itu norma itu macam-macam norma itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada norma agama, kemudian norma kesopanan, 3 norma kesusilaan, dan yang terakhir norma hukum. Itu ada 4 macam norma yang ada di lingkungan masyarakat. Silakan, masih ada tanya? Masih ada yang mau bertanya nggak mengenai video tersebut? Iya. Bagaimana contoh norma kesopanan di lingkungan sekolah? Contoh norma kesopanan ya di lingkungan sekolah. Contoh norma di lingkungan sekolah seperti apa tadi yang dikatakan dalam video? Ya, suaranya yang keras sih Pak. Menaati tata tertib sekolah. Apa? Menaati Tata tertib sekolah. Ya, menaati tata tertib di sekolah. Seperti apa menaati tata tertib di sekolah? Berangkat ke sekolah tepat waktunya. Kemudian berpakaian rapi. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah. Yang itu perilaku kesopanan di lingkungan sekolah. Ada yang mau menambahkan pendapatnya dari hasil menyimak video? Kelompok 1 ada tambahan? Atau sudah cukup? Cukup belum? Dan paham? Oke, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Setiap kelompok itu kasih LKPD untuk dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Kalian
kerjakan diskusi bersama kelompok. Nanti hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan di depan oleh perwakilan dari kelompok masing-masing. Kemudian selama diskusi Ibu akan melaksanakan penilaian dilihat dari keaktifannya juga kerja samanya. Nanti bagi yang tidak mengerti dalam mengerjakan LKPD boleh bertanya. Silakan dilihat LKPD-nya, diskusikan bersama teman sekelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan.
ecek.
Waktu diskusinya 5 menit lagi ya, harus sudah selesai. Ya. Ya, waktu diskusinya telah habis. Silakan sekarang waktunya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Tolong kelompok lain untuk menanggapinya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Ciri-ciri norma kesusilaan adalah jujur, menghormati orang lain, menolong, menjaga kebersihan. Sanksinya rasa malu, penyesalan, pengucilan. Perilaku sesuai norma lingkungan keluarga. 1. Menghormati orang tua, berbicara sopan, menjaga keharmonisan. Perilaku tidak sesuai norma. Tidak menghormati orang tua, bertindak kasar, berbohong. Perilaku sesuai norma sekolah. Menghormati guru, berperilaku santun, menjaga kebersihan. Perilaku tidak sesuai norma di sekolah. Berbicara kasar, tidak sopan, mencontek. Perilaku sesuai norma di masyarakat atau di media sosial. Menjaga ketertiban, menolong sesama, berpakaian sopan. Perilaku tidak sesuai norma di masyarakat atau media sosial. Berbicara kasar, mengganggu ketertiban, atau mencuri. Perilaku sesuai norma bangsa dan negara. Taat hukum, menjaga persatuan, nama baik bangsa. Perilaku tidak sesuai norma di bangsa dan negara. Tak membayar pajak, menyebarkan berita bohong, merusak lambang negara. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok lain. Kelompok 1 memberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan,
ditanyakan, silakan ke kelompok 1. Ya, itu ada yang bertanya kelompok 1. Apa contoh bahwa kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari? Mengucapkan terima kasih menerima sesuatu dari orang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana jawabannya kelompok 2 dari kelompok 1? Sudah cukup atau mau ditambahkan? Jika tidak ada, saya akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu norma kesopanan adalah aturan atau tata krama yang mengatur perilaku manusia. Sanksinya cemoohan atau kemudian sosial. Perilaku sesuai norma mengucapkan salam, menghormati orang tua, saling menghargai, berbicara sopan dengan pengertian, menghargai perbedaan, membantu sesama, membela negara. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mengapa norma kesopanan penting dalam kehidupan masyarakat? Karena dapat membantu menjaga ketertiban sosial dan meningkatkan kesadaran dalam berperilaku. gimana kelompok 4 jawabannya? Sudah cukup atau belum? Cukup, alhamdulillah ya, sudah cukup. Barangkali ada yang mau menanyakan lagi ke kelompok 2, silakan. Tidak ada. Sudah cukup. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku sesuai norma hukum. Bertindak sopan, membantu pekerjaan rumah, menaati tata tertib, menghormati guru, aktif dalam kegiatan, menaati lalu lintas, tidak melakukan kekerasan, membayar pajak, perilaku tidak sesuai norma, tidak menghormati orang tua, tidak menafkahi orang tua, perlindungan, pencurian, penggunaan narkoba, tidak mematuhi lalu lintas, membuat keributan, merusak fasilitas umum, tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi lalu lintas. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan dari kelompok 1. Apa sanksi yang diberikan jika seseorang melanggar norma hukum? Sanksinya berupa pidana, penjara, dan denda, pembayaran ganti rugi, pencabutan hak tertentu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 3? Silakan kalau ada. Tidak ada. Tadi jawaban pertanyaan dari kelompok 1, apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya.
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu kelompok lagi yang belum. Yang terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4 sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma agama, aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama yang berisi perintah dan larangan. Ciri bersumber dari Tuhan bersifat universal dan abadi. Konsep pahala dan dosa, sanksinya dosa dan hukuman akhirat. Contoh norma agama yang sesuai melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, berbohong, berzina, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjauhi perbuatan yang dilarang seperti menyakiti orang lain. Apakah ada yang bertanya? Saya ada dari kelompok 3 ya. Bagaimana contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari? Melakukan sholat 5 waktu, mengikuti ajaran moral dan etika yang diajarkan agama, menghormati tempat ibadah. Bagaimana jawabannya kelompok 3? Sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 4? Silakan. Sudah cukup. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih kepada semua perwakilan dari kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan dengan lancar. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Masih semangat gak? Alhamdulillah masih semangat ya. Jadi pembelajaran hari ini mengenai perilaku mematuhi norma seperti apa yang sudah disampaikan di dalam video tadi dan disampaikan juga bersama teman-teman hasil diskusinya di depan kelas. Jadi norma itu pengertiannya merupakan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma, macam-macam norma tadi ada berapa? 4. Yang pertama ada norma apa? Norma agama. Norma agama itu yang bersumber dari Tuhan. Contoh norma agama apa? Kita harus menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintahnya. Contohnya kita menjalankan segala perintahnya apa? Menjalankan sholat 5 waktu. Kalau menjauhi segala larangannya apa? Tidak boleh mabuk-mabukan, apalagi tidak boleh berjudi. Itu contoh dari norma agama. Kemudian yang keduanya apa? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan artinya apa? Itu norma yang berasal dari hati nurani kita agar kita selalu berbuat baik. Contohnya apa? Norma kesusilaan. Iya. Kasih jawabannya. Contohnya dari norma kesusilaan itu seperti kita jujur ya, jujur, tidak berbohong atau mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh orang lain. Kemudian yang ketiganya apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan itu yang berawal dari tata krama. Contohnya norma kesopanan apa? Menghargai orang yang lebih tua. Kemudian berbicara dengan lembut, tidak menggunakan bahasa yang kasar.
berpakaian yang rapi, yang sopan. Masih banyak ya contohnya, itu salah satu dari contoh norma kesopanan. Masih ada lagi ya, baru 3. Yang keempatnya norma apa? Hukum. Norma hukum. Norma hukum itu norma yang berasal dari apa? Norma hukum itu norma yang berasal dari sampai seperti apa? Adanya aturan undang-undang, dan kemudian apa lagi? Adanya aturan lalu lintas. Contohnya dari norma hukum, misalkan kita selalu mentaati aturan lalu lintas, itu seperti adanya lampu merah, adanya lampu hijau. Itu kan ada aturannya. Lampu merah untuk apa? Berhenti. Lampu hijau berjalan. Kalau misalnya kita melanggar di lampu merah disuruh berhenti malah berjalan, maka itu akan terkena hukum. Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Cukup? Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada kalian. Hasil diskusi hari ini sudah bagus. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti lebih bagus lagi, lebih tingkatkan lagi belajarnya. Sekarang supaya kalian tidak jenuh, tidak merasa ngantuk, Ibu mau ngasih speaking lagi supaya belajarnya tetap semangat sampai di akhir pelajaran. Imagine. Ikutin ya speakingnya. Imagine.
Selanjutnya, Ibu akan menghasilkan evaluasi. Nah, evaluasi ini dikerjakannya secara individu. Itu kasih soalnya satu untuk satu kelompok. Dalam pengerjaannya kerjakan di buku tulis secara individu. Nanti hasilnya dikumpulkan ke depan. Silakan evaluasinya dikerjakan. Ini tidak diskusi ya mengerjakannya. Kerjakan secara individu.
Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Silakan masing-masing ketua kelompok mengumpulkan hasil fotokopi. Kelompok buat mana sudah dikumpulkan hasil? Ayo dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih telah mengerjakan evaluasinya. Jadi kalian telah mempelajari hari ini kalian telah belajar mengenai norma ya dan macam-macam norma. Semoga kalian nanti bisa menerapkannya di lingkungan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Jangan lupa di lingkungan sekolah harus selalu diterapkan normanya seperti tadi apa? Ingat sekali lagi seperti apa tadi? Harus selalu datang tepat. Kemudian harus selalu berpakaian baik dan juga berbicara harus lemah lembut, tidak boleh berkata yang kasar. Nah, nanti minggu depan kita bertemu lagi. Gue minta kalian untuk menyiapkan materi buat pertemuan minggu berikutnya. Materi untuk minggu berikutnya mengenai hak dan kewajiban norma. Nanti kalian persiapkan di rumah, dibaca dulu di rumah supaya minggu depan kalian bisa langsung belajar mengenai materi hak dan kewajiban norma ya. Siap? Persiapkan di rumah? Jangan lupa untuk minggu depan tambah lagi semangatnya ya, tingkatkan lagi belajarnya. Semoga di minggu depan lebih baik lagi dari hari ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelum menutup, kita baca doa bersama dulu ya. Oh ya, untuk minggu depan disiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa. Semoga pembelajaran untuk minggu depan kalian lebih semangat dari hari ini. Dan untuk presentasinya juga minggu depan jangan orang itu lagi yang menyampaikan presentasi di depan ya. Siapkan untuk materi minggu depan, siap? Siap. Ya. Untuk hari ini Ibu sampaikan di sini dulu materinya. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Sebelum pulang kalian harus membaca doa dulu. Silahkan dipimpin baca doanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.